Menurut Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara tak harus selesai pada 2024, melainkan sampai 2045 mendatang. Satu hal yang ingin saya sampaikan secara pribadi, jangan dikecilkan bahwa pembangunan IKN Nusantara hanya hingga 2024 saja, karena kita membangun kota ini sampai 2045, ungkap Bambang. Nah, jadi ini juga perlu kita sama-sama luruskan ya, atau paling tidak kita kasih informasi ke semua masyarakat bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara itu tidak hanya sampai di 2024 saja, karena pembangunan Ibu Kota Nusantara ini terdiri dari 5 tahap, yakni tahap pertama itu dimulai dari tahun 2022 hingga 2024, hingga nantinya pada tahap kelima itu 2040 hingga 2045. Jadi ini ada 5 tahap ya. Jadi Bambang mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan proyek ibu kota yang futuristik, smart city yang inklusif, resilient, hijau, dan berkelanjutan. Bambang mencontohkan bahwa di Ibu Kota Nusantara akan menggunakan mobil terbang atau ski taxi, sebuah drone yang bisa mengangkut 4 orang sekaligus tanpa awak. Tak hanya itu, Ibu Kota Nusantara juga terbuka dengan penggunaan teknologi terkini lainnya. Dan ini terbuka juga untuk kendaraan-kendaraan tanpa awak dan berbagai teknologi baru lainnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara akan dilakukan secepatnya. Namun perlu diingat bahwa hal ini masih dalam proses pengerjaan. Harapan kita semua ingin sesegera mungkin pembangunan Ibu Kota Nusantara ini akan bergulir. Nah, jika membahas terkait mobil terbang tadi, Elon Musk merupakan salah satu nama yang paling besar dalam dunia teknologi saat ini. Karya-karyanya seperti mobil listrik Tesla sampai pesawat luar angkasa telah membuatnya menjadi seorang pionir dari perkembangan teknologi transportasi. Namun tidak disangka-sangka Elon Musk menganggap bahwa mobil terbang merupakan ide yang bodoh. Padahal mobil terbang sendiri mungkin dapat disebut sebagai salah satu lambang dari teknologi masa depan. Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin dalam hal teknologi ini ya. Kita ambil contoh saja seperti misalnya drone. Drone itu kan bisa terbang hanya menggunakan baling-baling di setiap sisinya dari 4 sisi tersebut. Nah, bisa jadi mobil terbang itu juga dibuat demikian, hanya dengan dibuat dengan ukuran yang lebih besar saja. Namun dilansir dari fortune.com pada 2017 lalu, CEO Tesla ini pernah mengatakan bahwa mobil terbang bukanlah solusi yang tepat untuk transportasi perkotaan. Elon Musk menjelaskan bahwa mobil terbang dapat menjatuhkan puing-puing yang dapat melukai orang di bawah. Jika seseorang tidak memelihara mobil terbangnya dengan baik, maka kendaraan tersebut dapat menjatuhkan dop yang dapat mencelakai kita. Alhasil, penerapan mobilitas udara ini malah mendapat peningkatan tingkat kecemasan masyarakat. Selain itu, Elon juga mencatat bahwa masalah kebisingan yang mungkin ditimbulkan oleh mobil terbang ini. Pasalnya, mobil terbang harus menghasilkan gaya ke bawah yang signifikan agar tidak jatuh. Gaya tersebut akan menghasilkan banyak angin sehingga membuat suara yang bising. Saat ini Elon Musk masih memilih untuk fokus pada solusi transportasi bawah tanah dibandingkan dengan mobil terbang. Hal ini terbukti dengan kinerja The Boring Company, perusahaan jasa pembangunan terowongan dan infrastruktur Amerika Serikat yang dibentuk oleh Elon Musk. Perusahaan ini telah membangun sistem terowongan bawah tanah di Las Vegas. Kini Elon Musk pun telah merencanakan untuk memperbanyak jumlah stasiunnya. Menurut Elon Musk, terowongan anti macet berbasis kendaraan listrik adalah solusi macet dan polusi di perkotaan, bukan mobil terbang yang dibayangkan ada di masa depan nanti.